Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Jumat malam. Gue mau em, ngobrol ringan soal masalah interview terakhir interview terakhir dari Ralf Rangnick. Interview terkait dengan pertandingan konferensi pers. Karena tentu saja pertandingan menghadapi Crystal Palace ini di London, di kandangnya Crystal Palace ini akan menjadi pertandingan terakhir dari manajer interim Ralf Rangnick. Dan ini gue ambil dari Manchester Evening News. Langsung aja gue mulai dari sebentar ya. Nih gue lihat dulu dari Manchester Evening News. Sebentar. Oke. Dari soal masalah kabar tim dan juga ambisi ke Europa League. Ralf Rangnick mengatakan kita sekali lagi akan ada beberapa di kondisi tim kita ya, sekali lagi akan ada beberapa pemain yang tidak bisa tersedia dan juga beberapa masih tanda tanya. Jadi masih belum pasti. Tapi ini tetap positif karena kita akan memiliki atau kita berusaha akan memiliki starting 11 yang kuat dan berusaha untuk bisa finish di posisi yang paling baik ya, berusaha dengan ya artinya memperoleh hasil yang paling baik di pertandingan terakhir ini. Positif pemain-pemain yang memiliki sikap positif atau pemain-pemain positif ini tentu saja ingin mendapatkan hasil yang bagus. Dan ini tentu saja hal yang positif karena mereka ingin atau lebih ingin supaya tampil di Europa League daripada Conference League. Anda lihat dengan Eintracht Frankfurt, walaupun finish tidak di papan atas ya di Bundesliga, tapi mereka musim depan akan bermain di Champions League. Nah, langsung aja gue kasih opini tentang hal ini. Memang ya inilah Manchester United musim ini, Champions League tidak lagi di jangkauan ya, artinya sudah selesai peluang untuk mendapatkan tiket Champions League. Europa League masih ada, tapi seperti yang gue sampaikan juga di video preview, ya Manchester United harus tetap berusaha untuk mencari atau mendapatkan posisi paling tinggi yang paling mungkin. Sekarang yang paling mungkin adalah di posisi untuk mendapatkan tiket Europa League. Jadi menurut gue ya untuk klub sebesar Manchester United ya tetap harus berusaha, tidak bisa melepas atau ingin supaya melakukan konsolidasi membangun tim musim depan, tapi dengan menafikan peluang untuk tampil di kompetisi Eropa. Nih sekali lagi nih subjektifnya gue, tentu saja pendapat mungkin akan berbeda. Oleh karena itulah kalau seandainya ada dua pilihan antara Europa League dan juga Conference League, tentu saja gue akan memilih Europa League. Kenapa? Selain juga strata yang lebih tinggi, tapi juga hari ketika kompetisi itu dilakukan. Kalau menurut gue sih Conference League ini akan punya potensi untuk mengganggu jadwal dari Manchester United karena ya praktis jarak dengan weekend itu lebih dekat ya. Jadi ya gue sih lebih memilih untuk tampil di Europa League. Ini sekali lagi pendapat pribadi gue ya. Kabar lagi soal masalah kabar tim ya. Kita masih punya beberapa tanda tanya. Luke Shaw, istri dari Luke Shaw ini baru saja melahirkan anak kedua hari ini. Jadi kita harus menunggu. Hari ini ada dua pemain yang tidak bisa menyelesaikan latihan secara penuh, yaitu adalah Jadon Sancho dan juga Phil Jones. Lalu Ralf Rangnick juga memberikan update, dia sudah berbicara atau melakukan kontak ya dengan Erik ten Hag. Kita telah melakukan kontak lewat WhatsApp. Saya berharap kita bisa bertemu dan berbicara secara langsung weekend ini atau paling tidak hari Senin pagi. Saya sangat mengharapkan untuk bisa berbicara dengan dia dan lebih mengetahui dia secara personal. Ralf Rangnick juga ditanyakan soal masalah pitch invasion atau apa ya penonton atau supporter yang masuk ke lapangan.
Ralf Rangnick mengatakan, saya pikir ini baru ya. Ini tidak terjadi di beberapa tahun yang sebelumnya. Tapi tentu saja ini pernah terjadi di Jerman di beberapa occasion ya. Tentu saja ini bukan tren yang bagus. Saya tidak melihat kemarin. Tapi kalau tim lawan itu terlibat dalam kejadian pitch invasion itu, atau ketika supporter masuk ke lapangan, itu tentu saja hal yang tidak seharusnya terjadi. Ya, ini kan terkait dengan pertandingan antara Everton menghadapi Crystal Palace, di mana ada pitch invasion dari supporter yang masuk ke lapangan. Apalagi setelah pertandingan itu selesai, ketika Calvert-Lewin membuat gol, saya sudah ada itu kan, dan lebih ramai lagi ketika pertandingan itu selesai. Cuman yang disayangkan tentu saja ada pihak fans yang memprovokasi Patrick Vieira. Itu gua retweet karena menurut gua ada hal yang unik di sana, di mana ada gua tulis di situ bocil di Twitter gua bilang ya, ada anak-anak lah, anak muda ya. Itu dia yang melakukan provokasi kepada seorang Patrick Vieira dengan membawa kamera. Menurut gua hal yang sangat-sangat tidak dewasa ya. Memperlihatkan betul ya, memang dia masih bocah kalau gua bisa bilang, melakukan seperti itu. Dan ya, Patrick Vieira seorang yang yang punya karakter kalau menurut gue. Akhirnya dia menyerang balik si bocah itu. Akhirnya bocahnya terjatuh. Sempat ada orang yang pakai kemeja juga ya, itu ikut-ikutan mau menyerang Patrick Vieira. Tapi yang unik adalah fans Everton lainnya yang pakai baju jersey, baju casual, badannya agak sedikit gede, agak sedikit besar, itu justru yang mengamankan Patrick Vieira, memisah, melerai, dan akhirnya justru mengamankan Patrick Vieira dengan tindakan yang menurut gue tindakan lebih dewasa ya. Dan ini juga memperlihatkan kurang lebih ya nilai sendirilah bagaimana. Cuman ya, Ralf Rangnick punya pendapat tentang hal itu. Sangat disayangkan aja ya, ada pihak dari tim lawan yang diprovokasi. Lalu ada kabar soal masalah Garnacho. Ralf Rangnick mengatakan, sayang sekali Alejandro sempat sakit beberapa hari terakhir. Hari ini dia telah kembali, tapi kita masih belum yakin apakah secara fisik dia ini siap untuk bermain. Kalau seandainya bermain atau ada waktu untuk bermain, tentu saja gua sih ingin supaya Alejandro ini diberikan menit bermain, walaupun nggak usah banyak-banyak, karena pemain muda diberikan menit bermain terlalu banyak di Manchester United. Memang di sisi lain bagus buat perkembangannya ya, tapi di sisi lain ini juga merupakan sesuatu yang sangat rentan. Dia masih muda, mental belum terbangun, apalagi karakter dengan terlalu cepatnya dilambungkan ya. Maka hal yang potensi atau hal-hal negatif yang terjadi itu juga cukup besar. Oleh karena itulah memang pemain muda ini menurut gue harus di treatment ya, harus diatur. Sorry, agak susah gue mencari kata-katanya ini ya, dengan sangat hati-hati sekali. Di sisi lain, kalau tidak diberi kesempatan sama sekali, secara skill, teknik agak sulit untuk berkembang lebih bagus. Di situ juga ada pembelajaran secara mental, psikologis, membentuk karakter juga. Tapi kalau seandainya terlalu mudah diberikan menit bermain ya, terlalu sering, apalagi dengan sekarang zaman sosial media, media yang lebih yang lebih garang lagi ya kan, ini bisa memberikan pengaruh buruk juga. Belum lagi disorot, semakin disorot juga kehidupan, bukan hanya di atas lapangan, di luar lapangan juga ya. Mental ini betul-betul, dan sebagai seorang atlet sih menurut gue ini salah satu faktor penting, psikis, mental, karakter itu dari pemain. Jadi menurut gue ya, terkait dengan Alejandro Garnacho ini, kalau seandainya dia bisa dimainkan, kasih kalah mainan, menurut gue mungkin 5-10 menit menurut gue sudah cukup. Mengingat kemarin ketika menghadapi Chelsea di debutnya kan dia dapat kira-kira 1 menit ya, 1 menit sekian. Jadi harus ditreatment dengan sangat hati-hati sekali. Lalu Ralf Rangnick juga memberikan pendapat soal masalah kekecewaan terbesarnya di Manchester United.
Dia mengatakan kita berbicara tentang hal tersebut lumayan panjang ya di konferensi pers terakhir. Saya pikir itu terjadi setelah kita kalah atau tersingkir dari Atletico. Kita kehilangan rasa percaya diri, kita kehilangan energi di dalam tim. Sampai dengan pertandingan menghadapi atau sebelum pertandingan menghadapi atau sebelum tersingkir menghadapi Atletico itu sebenarnya kita sudah memiliki perkembangan di dalam tim. Kita lebih stabil sebenarnya secara defensif. Tapi setelah disingkirkan oleh Atletico itu kita seperti kehilangan bentuk dari tim. Dan tentu saja itu banyak sekali pengaruhnya dengan rasa kepercayaan diri, spirit tim, dan juga kebersamaan. Ini adalah kekecewaan terbesar bagi saya karena kita tidak bisa mengangkat spirit dari tim. Gue pikir ada benernya sih. Memang kita tuh semenjak disingkirkan oleh Atletico di UEFA Champions League memang berbeda sih. Karena praktis ketika kita sudah tersingkir dengan Atletico, kalau tidak salah kita ya satu-satunya peluang kita untuk bisa dapat trofi ya melalui Premier League, which is itu juga sangat sulit banget ya. Dan yang paling realistis, raihan paling realistis adalah 4 besar. Dan mungkin untuk beberapa pemain ya mereka ingin trofi. Dan ketika trofi itu sudah tidak bisa didapat karena ya praktis setelah tersingkir di Champions League kita sudah tidak ada lagi langkah peluang untuk mendapatkan trofi. Atau mungkin diharapkannya bukan meraih di trofi tapi untuk melangkah lebih jauh lagi di Champions League itu juga bisa. Tapi ya sekali lagi dihentikan oleh Atletico Madrid. Atau mungkin juga pemain tadinya sangat pede ketika kita diundi mendapatkan lawan Atletico untuk kita bisa menyingkirkan Atletico. Tapi kenyataan bahwasanya kita justru yang disingkirkan oleh Atletico ini juga mungkin bisa jadi ya. Jadi ada beberapa kemungkinan seperti tadi gue bilang. Dan ketika kita tampil di Old Trafford sebenarnya itu kan kita punya modal. Kita seri di Metropolitano, lalu ketika kita bermain di Old Trafford ini kan dengan rasa percaya diri yang lebih, kita lebih mendominasi permainan, tapi justru kita tidak bisa menembus pertahanan ketat dari Atletico Madrid. Seperti biasa Diego Simeone tampil dengan strategi oportunis yang akhirnya justru mereka yang mampu memetik gol dulu dan ya menyingkirkan Manchester United. Tapi gue sepakat setelah itu memang Manchester United ini lini pertahanan lah paling tidak. Jadi sangat mudah sekali ditembus, menderita banyak gol, kehilangan fokus, karakter tim luntur. Ya mungkin ini hal yang seperti ini yang harus diperbaiki juga oleh Erik ten Hag sih. Artinya karena musim depan bukan tidak mungkin di dalam perjalanan kompetisi ya, di beberapa yang dilalui oleh Manchester United nanti akan ada hal-hal demikian ketika kita bermain di Europa League katakanlah ya. Mungkin kita tidak mencapai hasil atau capaian yang tadinya diperkirakan kita bisa dapat. Nah ini juga harus dipersiapkan. Pun juga mungkin hasil-hasil melawan tim yang diperkirakan kita akan memperoleh kemenangan tapi justru kita kalah, atau mungkin kita kalah telak, bisa katakan demikian. Nah ini juga harus dipersiapkan bagaimana psikologis, mental, karakter tim itu juga penting untuk dikembalikan. Dan Ralf Rangnick kalau menurut gue yang dia akuin di sini ya dia tidak bisa mengangkat gitu loh. Oleh karena itulah dia kecewa. Di sisi lain ini juga membuktikan kalau buat gue ya, sekali lagi dengan amatiran ya, dia belum bisa menguasai dressing room. Sekali lagi untuk ukuran pelatih interim, manajer interim juga cukup susah karena bukan tidak mungkin pemain akan melihat ya dia cuma akan ada di sini 6 bulan begitu ya. Jadi ya sulit. Tapi Ralf Rangnick juga memberikan komentar kalau dia ini sangat percaya ya dengan masa depan Manchester United. Dia mengatakan, saya sangat percaya kalau ada pemain-pemain inti yang sangat-sangat top, sangat-sangat baik dan ingin bermain dengan atau untuk klub ini. Saya mengharapkan mereka ini akan ada di sini musim depan. Kalau kita bisa membawa pemain yang betul, ya, pemain yang benar, mentalitas pemain yang bagus, saya sangat positif kita akan bisa membawa klub ini kembali ke top, ya.
mungkin tidak akan terjadi di dalam satu jendela ya, tapi mungkin bisa di 2 atau 3 artinya jendela transfer. Seperti yang gua katakan, ini akan butuh proses membersihkan squad katakanlah ya, atau memperbaiki squad, mendatangkan pemain-pemain baru, menjual pemain-pemain lama ya, atau mengeluarkan mereka dari tim. Ini tidak akan sulit atau katakanlah sulit terjadi dengan hanya satu jendela transfer. Kita mengganti berapa pemain, 15 pemain atau ini agak sulit. Kendati pun demikian, di musim panas ini saja kita akan melepas banyak pemain loh. Lihat saja pemain-pemain yang kontraknya habis. Lalu untuk mendatangkan gantinya itu kan juga butuh waktu, butuh proses. Setelah mereka datang pun juga mereka harus melakukan adaptasi dan lain-lain, itu kan juga butuh proses, butuh waktu. Jadi, dan ini juga banyak yang gue dengarkan, Erik ten Hag butuh waktu, Erik ten Hag butuh waktu. Ya berikanlah dia waktu. Waktu tuh bukan hanya berikan dia waktu gitu saja, enggak. Tapi ya juga ada implementasinya. Artinya ketika nanti hasil dari tim mungkin agak sedikit goyah, ya kita tetap harus percaya bahwasanya kita harus tetap memberikan waktu, memberikan kepercayaan, memberikan dukungan kepada Erik ten Hag, karena seperti yang Ralf Rangnick katakan ya, mungkin butuh 2 atau 3 transfer window untuk memperbaiki squad ini secara utuh ya. Lalu ini yang terakhir, Ralf Rangnick juga memberikan komentarnya soal masalah masa depan dia di klub. Kita telah berbicara tentang itu dengan sangat detail, tentang area-area yang berbeda yang saya bisa membantu. Tentu saja ini tidak mudah, tidak akan mudah, atau juga tidak akan terlalu sulit juga kalau kita bisa tahu di area mana ini harus diperbaiki. Saya pikir kita pernah menunjukkan hal tersebut di 15 tahun ya, bersama dengan Hoffenheim, Salzburg, dan juga Leipzig. Walaupun mereka ini tidak atau bukan klub yang sebesar Manchester United ya, ini sangat mungkin untuk bisa mengetahui, membangun, dan juga di sisi lain adalah untuk menjual. Artinya ya klub membangun pemain ya kan, menemukan pemain, membangun pemain dan lalu dijual. Itu untuk klub Hoffenheim, Salzburg, dan juga Leipzig. Ralf Rangnick tapi menambahkan, saya tahu Manchester United ini bukan klub yang menjual pemain. Artinya itu tadi ya, menemukan pemain, membangun, dan menjual. Bukan, Manchester United bukan. Tapi mereka ini lebih ke klub untuk mendevelop atau mengembangkan pemain, dan juga ya membeli pemain yang sudah bagus. Dan ini tentu saja sangat mungkin. Dan ini juga sangat penting bagi bagi klub untuk menemukan pemain yang kita identifikasi punya langkah yang cukup bagus selanjutnya di karir mereka, sehingga kita bisa mengembangkan karir olahraga dari pemain tersebut. Maksud gue adalah kalau gue beri pendapat ya soal masalah yang dimaksud oleh Ralf Rangnick ini adalah ya mengambil pemain, dikembangkan sehingga pemain ini nanti akan bisa lebih merekah ya di Manchester United. Seperti yang Ralf Rangnick katakan, untuk perihal striker contohnya, dia ingin mengambil pemain yang menuju jadi, bukan pemain yang jadi, pemain muda ya, tapi yang menuju jadi. Oleh karena itulah dia pernah memberikan pendapat yang gue sudah ulang-ulangi juga di video gue sebelumnya. Erling Haaland itu pemain muda, tapi dia sudah pemain jadi, dia sudah jadi striker top. Ralf Rangnick tidak mengincar pemain-pemain seperti itu, pemain muda ya, tapi yang sedang menuju untuk menjadi berkembang. Ditambahkan oleh Ralf Rangnick, kalau itu terjadi, saya akan sangat positif dan saya sangat mengharapkan ya, dan juga mengharapkan untuk fans kita, kita akhirnya bisa membawa Manchester United ke papan atas lagi atau posisi yang top ya. Bisa menyemangati fans. Kalau kita ini sebenarnya bisa loh. Kurang lebih demikian yang dikatakan oleh Ralf Rangnick. Ya, apa ya? Ya, di sisi lain ya fans juga pastinya punya pengharapan Manchester United akan jadi klub yang tidak seperti sekarang ya. Tapi fans juga harus sadar sih, kalau menurut gue ya dengan amatiran ya, semua ada prosesnya. Ralf Rangnick mengatakan mengambil pemain dikembangkan ya kan, menemukan pemain dikembangkan,
itu tadi meningkat lagi karir mereka di dunia sepak bola, katakan itu saja kan butuh proses mencari, proses mengembangkan, karena sangat mungkin sekali ketika Manchester United ini membeli, mendatangkan pemain muda, dikembangkannya ini kan sebulan, 2 bulan bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun. Artinya ketika pemain itu didatangkan, mungkin di musim pertamanya tidak berkembang dulu atau belum berkembang secara pesat, tapi dia akan berkembang lebih bagus lagi di musim keduanya. Itu kan juga bisa. Dan itu kan harus dilakukan ya dengan tahap yang benar, proses yang benar. Dan untuk fans, ya harus sabar dengan proses tersebut. Kurang lebih demikian sih ya. Oke, sekian dulu ini tadi ngobrol ringan soal masalah konferensi pers terakhir dari seorang Ralf Rangnick ya. Ralf Rangnick, nggak tahu nih kalau dia sudah ganti nanti Erik ten Hag mungkin harus diganti juga ya. Tapi coba gue cari deh gambar yang pas dari Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Selamat menikmati hari libur di rumah. Yang bekerja ya seperti biasa, jaga kesehatan. Gue doakan murah-murah rezekinya. Sehat-sehat selalu semua sekeluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.